Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Melisa, nomor absen 18 dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Akad musyarakah sebenarnya hampir sama dengan akad mudharabah. Namun bedanya kalau akad mudharabah itu pemilik dana atau yang biasa disebut sahibul mal hanya berasal dari satu pihak. Terus pengelola dana atau yang biasa disebut mudharib itu juga berasal dari satu pihak. Sedangkan dalam akad musyarakah, sahibul malnya berasal dari dua pihak dan mudharib berasal dari satu pihak. Dalam musyarakah, mitra dan pemilik dana sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Berikutnya, ada pun beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja. Yang pertama, pelanggaran terhadap akad. Antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional. Dan yang terakhir, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika suatu saat akad musyarakah terjadi kerugian, maka kerugian tersebut nantinya akan ditanggung bersama sesuai kontribusi dan kesepakatan. Selanjutnya adalah landasan hukum pembiayaan musyarakah. Yang pertama, Quran surat Shad. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah. Yang ketiga, hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Dan yang kelima, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya ada rukun, syarat, dan prinsip musyarakah. Rukun musyarakah yaitu yang pertama ijab qabul atau yang biasa disebut sikat. Sikat adalah adanya kesempatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal, yang disebut juga makut alaihi, yang cakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Syarat-syarat musyarakah yaitu yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat atau misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Dan yang terakhir, prinsip musyarakah, yaitu yang pertama, proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan fleksibel dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.